Bayangkan sebuah lukisan besar yang begitu kompleks hingga sulit melihat gambarnya secara keseluruhan jika kita hanya berdiri terlalu dekat. Begitulah hidup ini, sebuah karya besar yang dirancang dengan tujuan. Kita mungkin sering bertanya, untuk apa kita hidup dan kemana arah semua ini? Hari ini kita akan membahas grand design kehidupan, terutama dalam perspektif agama, untuk membantu kita melihat narasi besar yang sedang kita jalankan. Dengan memahami ini, kita bisa hidup lebih sadar, lebih bermakna, dan lebih selaras dengan tujuan kita. Apa itu grand design kehidupan? Grand design kehidupan adalah konsep bahwa hidup ini bukanlah sekedar rangkaian peristiwa acak. Ada narasi besar, ada cerita yang dirancang oleh Sang Pencipta. Sebagian besar agama dunia memiliki pandangan ini, bahwa hidup memiliki makna, tujuan, dan arahnya sendiri. Berikut perspektif agama tentang grand design. Dalam Islam, konsep grand design tercermin dalam Al-Quran yang menyebut bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi dan untuk menyembah Allah. Dan kita tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dari surat Az-Zariyat 56. Grand design dalam Islam adalah perjalanan manusia dari Allah kembali kepada Allah dengan tugas untuk menjalankan amanah di dunia. Sedangkan di dalam Kristen, dalam Alkitab, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan dengan tujuan untuk memuliakannya dan menjalankan kehendaknya. Karena segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Ini dari Roma 11:36. Grand design dalam kekristenan melibatkan rencana keselamatan melalui Yesus Kristus yang memberikan manusia hubungan kembali dengan Tuhan. Sedangkan di dalam Hindu dan Buddha, dalam agama-agama ini, grand design seringkali terkait dengan siklus kehidupan atau samsara, dan tujuan akhir untuk mencapai pencerahan atau moksha. Hidup adalah perjalanan untuk melampaui keterikatan duniawi dan mencapai keselarasan dengan alam semesta. Lalu mengapa kita harus memahami tentang grand design? Mungkin kamu bertanya, kenapa saya harus peduli? Bukankah hidup hanya soal menjalani hari demi hari? Tapi coba renungkan. Bayangkan kamu sedang membaca sebuah buku yang tebal tanpa mengetahui alur ceritanya. Kamu akan merasa tersesat, bosan, dan mungkin kehilangan minat. Tetapi jika kamu tahu bahwa ada akhir yang bermakna, setiap bab, bahkan yang sulit, akan terasa penting. Berikut manfaat memahami dan mengetahui narasi besar kehidupan. 1. Memberi arti pada tantangan hidup. Ketika kamu tahu bahwa semua peristiwa ada dalam rencana besar, tantangan hidup terasa lebih mudah diterima. Segala sesuatu ada waktunya. 2. Meningkatkan kesadaran. Dengan memahami bahwa hidup memiliki tujuan, kamu akan lebih sadar dalam mengambil keputusan. Hidup tidak lagi terasa sia-sia. 3. Mengarahkan hidupmu pada tujuan akhir. Setiap agama memiliki narasi tentang akhir perjalanan manusia, seperti surga, pencerahan, atau kedamaian abadi. Memahami ini memberi arah pada tindakanmu di dunia. Langkah-langkah untuk memahami grand design kehidupan. Tidak ada yang bisa melihat keseluruhan lukisan besar ini dengan sempurna. Tetapi kita setidaknya bisa mendekati pemahaman itu dengan beberapa langkah. Langkah pertama adalah refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan hidupmu dan tanyakan, apa yang benar-benar penting bagi saya? Apa tujuan saya di hidup ini? Dalam Islam, refleksi ini disebut muhasabah, yaitu evaluasi diri untuk memahami posisi kita dalam rencana Allah. Langkah kedua, pelajari narasi agamamu. Baca kitab suci dan pelajari ajarannya. Temukan bagaimana narasi besar itu dijelaskan di sana. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, kisah para nabi adalah bagian dari narasi besar rencana Tuhan untuk manusia. Langkah 3, jalani dengan kesadaran. Setelah memahami tujuan besar, mulai hidup dengan kesadaran bahwa setiap tindakan adalah bagian dari narasi tersebut. Tindakan sekecil apapun bisa bermakna besar jika dilakukan dengan niat yang benar. Tantangan grand design dalam hidup modern. Kita hidup di era modern yang seringkali membuat kita lupa akan narasi besar kehidupan. Hidup kita dipenuhi oleh kesibukan, hiburan, dan kesenangan sesaat. Tetapi tanpa arah, semua itu tidak akan pernah memuaskan jiwa kita. Lalu bagaimana mengatasi tantangan ini? 1. Fokus pada hal yang kekal. Dalam Islam ini disebut akhirat oriented. Fokus pada hal yang akan membawa manfaat abadi, bukan hanya sementara. Karena dunia ini hanya tempat singgah, bukan tujuan akhir. 2. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Grand design setiap orang berbeda. Fokuslah pada narasi yang telah ditetapkan untukmu, bukan yang dimiliki orang lain. Kemudian ketiga, berkomitmen pada tujuan spiritual. Jadikan tujuan spiritual sebagai prioritas seperti mendekatkan diri pada Tuhan, membantu sesama, atau mencari kebijaksanaan. Berikut tantangan praktis untuk menemukan grand design. Kita telah berbicara tentang pentingnya grand design, tetapi sekarang saatnya kita menerapkannya.
Cobalah tantangan ini untuk memulai perjalananmu. 1. Tuliskan tujuan akhirmu. Tanyakan apa yang ingin saya capai sebelum saya meninggalkan dunia ini. Lalu hubungkan tujuan itu dengan ajaran agamamu. 2. Lacak narasi hidupmu. Tuliskan momen-momen besar dalam hidupmu sejauh ini. Bagaimana itu membentukmu, bagaimana itu mungkin menjadi bagian dari grand design. 3. Luangkan waktu untuk ibadah atau meditasi. Dalam keheningan, kita lebih mudah merasakan kehadiran Tuhan dan memahami tempat kita dalam rencananya. Pada akhirnya, hidup ini bukan kebetulan. Kamu bukan sekedar angka dalam statistik atau individu yang terpisah dari narasi besar ini. Kamu adalah bagian dari rencana yang lebih besar, bagian dari cerita yang ditulis oleh Sang Pencipta. Dan ketika kamu memahami tentang narasi ini, setiap hari menjadi lebih bermakna. Setiap langkah menjadi lebih pasti. Dan setiap tantangan menjadi bagian dari perjalanan menuju tujuan akhir. Maka dari itu, mari hidup lebih sadar, lebih bermakna, dan lebih terhubung dengan grand design yang telah ditetapkan untuk kita. Jika video ini bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa like dan subscribe. Dan kolom komentar selalu terbuka untuk kita diskusi. Saya kira gitu aja.